الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah tentang kematian mendadak. Kematian datangnya tiba-tiba. Kenapa khatib mengambil materi ini jamaah sekalian? Karena beberapa minggu ini, beberapa bulan ini terjadi di warga kami. Setiap habis sholat subuh, rutin jogging, rutin olahraga untuk menjaga stamina tubuhnya biar sehat. Umurnya 43 tahun, makannya teratur. Dalam joggingnya, lari paginya, tiba-tiba meninggal dunia. Kami tanya kepada istrinya, apakah ada riwayat jantung? Tidak, Pak Rudi. Dia sehat, rutin donor darah, check up, menjaga tubuhnya biar sehat selalu, olahraga setiap hari habis subuh. Kejadian ini menjadikan kita bermuhasabah. Ternyata maut itu datangnya mendadak, tiba-tiba. Kematian itu begitu cepat. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. An-Nahl 61. Ketika ajal telah tiba, tidak dapat dimajukan, dimundurkan walaupun sesaat.
Banyak kejadian di sekitar kita jamaah sekalian. Ini mengajak kepada kita bermuhasabah, berpikir bahwa kita pasti mati. Nasihat paling baik kata para ulama, obat dosis yang paling tinggi untuk menyadarkan manusia, perbanyak ingat kematian, perbanyak ingat maut, kelezatan-kelezatan dunia yang terkadang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga warga kami jamaah sekalian, bahkan saudara kami, seorang istri yang segar bugar, lagi hamil 7 bulan, merawat suaminya yang stroke 2 tahun lebih. Minggu-minggu kemarin yang meninggal istrinya. Inilah susah ditebak yang namanya kemaut, yang namanya kematian. Suaminya tidak dapat ngapa-ngapa. Adik muda sekitar umur 45 tahun suaminya stroke. Ke WC dipimpin, makan disuape. Istrinya hamil 7 bulan. Minggu kemarin meninggal dunia. Inilah maut jamaah sekalian. Nasihat bagi kita semua bahwa kita pasti mati. Maka itu kelezatan-kelezatan dunia yang susah taat kepada Allah. Maka perbanyak ingat maut, perbanyak ingat kematian. Karena kita yang hadir di sini pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nadkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa kata Allah pasti mati. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Hari kiamat nanti kita akan dibalas jamaah sekalian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kemaksiatan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Fa amma man taqulat mawazinu, adapun orang yang berat timang kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, tempat kembali surga. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbang kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembali neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa neraka hawiyah itu? Narul hamiyah, api yang sangat panas. Kaum muslimin rahimakumullah. Faman anil udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Manusia itu jamaah sekalian sering-sering diingatkan tentang kuburan karena hatinya begitu lezat dengan dunia, lezat dengan nikmatnya jabatan, sehingga kata para ulama, perbanyak ingatkan umat kepada kuburan, tentang kemautan, tentang kematian. Karena manusia itu jamaah sekalian, manusia itu tidak pernah puas dengan dunia. Dikasih satu gunung emas, ingin gunung emas yang kedua. Dikasih gunung emas yang kedua, ingin yang ketiga. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melahirkan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur baru akan puas dengan dunia. Setelah hatta zurtumul maqabir baru akan puas dengan dunia. Orang baik itu terlihat di akhir kehidupan jamaah sekalian. Bagaimana cara dia mati? Kita melihat berapa minggu yang lalu seorang ustaz lagi sholat asar 2 rakaat mundur ke belakang, kemudian meninggal dunia. Ini kematian yang sangat baik, bukti keikhlasan beliau dalam sehari-hari. Karena orang baik terlihat di akhir kehidupannya itu.
Sekarang kita tidak bisa mengklaim kita baik, tidak bisa. Terlihat di akhir kehidupan seperti apa kita meninggal, menghembuskan nafas yang terakhir. Di tempat yang muliakah atau di tempat maksiat? Maka ketika kita menghembus nafas yang terakhir, waktu sholat mundur ke belakang di tempat yang mulia, insya Allah beliau orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita pada siang hari ini masih hidup, masih bisa bernafas, kita berdoa kepada Allah. Semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Mumpung kita masih hidup pada siang hari ini, rajin-rajin ke masjid. Jangan sampai subuh kesiangan. Ingat malaikat Israel mencabut nyawa kita. Kematian tiba-tiba. Banyak saudara kita lagi tidur tiba-tiba mati. Saudara kita kemarin, berapa bulan yang lalu, Pak Dodon, pengurus Majelis Sholihin, lagi nak tidurkan bininya, jam 10:30 berkata kepada istrinya, wahai istriku, aku pusing, aku pening. Padahal paginya, siangnya bekerja, tiba-tiba subuhnya meninggal dunia. Inilah maut. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari mumpung kita pada siang hari masih hidup, rajin-rajin membaca Al-Quran, rajin-rajin ke masjid, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai jamaah sekalian, sombongnya jiwa kita terkadang karena luar biasa pekerjaan yang menumpuk dalam diri kita. Seperti sering kita mendengar azan berkumandang, apa dalam diri kita? Nanti ya Allah, hamba lagi rapat. Nanti ya Allah, hamba lagi sibuk nih ya Allah. Pada khotib sering sampaikan, ketika zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, hanya menghabiskan 50 menit, masih tersisa 23 jam 10 menit. Apakah pantas ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, nanti ya Allah, hamba lagi sibuk ini ya Allah, rapat yang luar biasa nih ya Allah. Tidak ada perkara lebih hebat kecuali kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah. Berapa hari lagi kita akan berjumpa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bagaimana kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil azim fastaghfiru innahu wal ghafurur